coba setting dulu. Ini saya terus terang nggak. Siapa? Sebentar. Partisipan saya jadikan Bu Anissa. Bu Anissa ada di mana nih, Bu Anissa? Bawah kayaknya. Apanya, Pak? Enggak. Ini saya lagi lihat di peserta nih. Bu Anissa ada di Anissa. Nah, ini dia. Di A. Oke, saya jadiin co-host ya. Kasih. Baik. Ya, kita mulai ya. Jadi materi kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai alat ekspansi ya. Jadi alat ekspansi ini adalah salah satu bagian atau salah satu komponen penting di dalam sistem refrigerasi. Ya, jadi ada beberapa banyak, ada kurang lebih 7 lah ya jenis-jenis dari alat ekspansi ini. Ya. Oke. Ya, jadi fungsi alat ekspansi itu adalah yang pertama, dia berfungsi untuk menurunkan tekanan. Yang kedua juga menjaga beda tekanan antara sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah. Seperti kita ketahui bahwa kompresor itu berfungsi untuk menghisap, menurunkan tekanan di low pressure dan menaikkan tekanan di high pressure. Sementara alat ekspansi kebalikannya, dia mempertahankan tekanan tinggi untuk supaya bisa tetap tinggi dan tekanan yang rendah supaya tetap rendah. Caranya adalah bagaimana? Caranya dengan menahan aliran. Ya, menahan aliran, jangan sampai aliran itu bisa langsung berpindah dari kondensor ke evaporator dengan lancar gitu ya. Jadi di sini lebih banyak kepada bagaimana caranya supaya bukaan aliran itu bisa diperkecil. Nah, itu intinya itu. Nah, yang kedua ada juga alat ekspansi yang mengatur ya laju aliran masuk ke evaporator. Aliran apa? Aliran refrigeran tentu saja. Karena tadi refrigeran itu dijaga jangan pada tekanan tinggi tetap tinggi, tekanan rendah tetap rendah, maka kemudian dia juga bisa mengatur berapa banyak laju aliran refrigeran yang diberikan ke evaporator. Tentu saja dalam beberapa kasus dia akan menyesuaikan dengan berapa jumlah refrigeran yang menguap. Karena semakin banyak yang menguap, biasanya di kompresor juga akan menghisap lebih banyak, sehingga suplai refrigeran ke evaporator harus lebih banyak juga. Nah, dalam beberapa kasus, pengaturan aliran ini dilakukan oleh alat ekspansi. Ada 7 jenis alat ekspansi. Yang pertama adalah bukaannya konstan, artinya laju aliran refrigeran dari kondensor ke evaporator jumlahnya tetap setiap saat. Jadi cenderung tidak berubah-ubah ya. Jadi konstan ya laju alirannya. Nah, kemudian ada juga yang bisa mengubah-ubah tahanan aliran refrigeran. Artinya laju alirannya berubah-ubah juga. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah-ubah bukaan lubang aliran. Nah, dalam hal ini kita mempunyai 5 jenis alat ekspansi. Yang pertama adalah low side floating valve, kemudian high side floating valve, kemudian thermostatic expansion valve. Orang lebih mengenal ini dengan kata TXV atau dengan singkatan TXV. Kemudian alat automatic expansion valve itu AXV biasanya. Kemudian kalau electronic expansion valve biasanya kita tulis dengan EXV. Jadi ada AXV, yang kedua adalah EXV. Ya. Nah,
Kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah mengenai kapiler. Ya, kapiler ini paling banyak dipakai, terutama untuk beban-beban yang kecil, untuk ukuran-ukuran refrigeran yang relatif kecil. Dan yang penting adalah tidak berubah, artinya bebannya tidak berubah-ubah. Ya. AC itu termasuk unit AC split ya. AC split itu termasuk unit yang dianggap kecil karena kapasitasnya dianggap konstan atau diperlakukan konstan. Kulkas termasuk ya, dan beberapa unit yang lainnya biasanya kalau sudah menggunakan kapiler maka dianggap bebannya adalah konstan, tidak terlalu banyak berubah ya. Karena apa? Karena di satu sisi dia hanya mengatur laju aliran refrigeran dengan konstan juga begitu ya. Nah, keuntungannya adalah bahwa karena hanya pipa saja yang digunakan, jadi perubahan diameter pipa, maka tentu saja harganya menjadi sangat murah gitu ya. Kemudian untuk beberapa kompresor dengan penggunaan kapiler ini, maka dia tidak perlu start kapasitor. Jadi ini yang menguntungkan di satu sisi. Tetapi ada ruginya karena tadi laju alirannya konstan, maka dia tidak sensitif terhadap perubahan beban. Jadi kalau bebannya bertambah banyak, ya dia tidak akan mengubah laju aliran refrigeran. Akibatnya apa? Akibatnya keluaran evaporator biasanya untuk beban-beban atau untuk penggunaan kapiler ini dia cenderung lebih superheat nanti kalau bebannya berlebih. Jadi panas lanjut. Jadi kalau di istilah yang lain evaporatornya jadi kering. Artinya apa? Tidak terlalu banyak refrigeran yang basah, yang cair di dalam evaporator karena anjur banyak menguap gitu ya. Kemudian yang kedua yang penting adalah atau kita sebut juga sebagai kerugian bahwa kita harus tepat mengisinya. Jadi tekanan di high pressure dengan tekanan di low pressure akan menyebabkan penumpukan refrigeran di kondensor dan pengurangan refrigeran di evaporator pada saat dijalankan. Nah ini harus pas supaya jumlah refrigerannya tidak terlalu banyak karena kalau terlalu banyak maka yang terjadi adalah sulit untuk mencapai temperatur atau tekanan yang diinginkan. Ini adalah salah satu contoh dari pipa kapiler untuk berbagai jenis kompresor. Jadi kalau kita bicara mengenai kompresor hermetik misalkan begitu ya, itu ada atau kompresor yang lain juga sama gitu ya. Bahwa ada yang disebut dengan kompresor untuk temperatur rendah ya. Temperatur rendah itu artinya tekanan kerja evaporatornya sangat rendah ya. Supaya temperatur evaporasinya menjadi minus ya, jauh di bawah 0. Kemudian ada yang disebut dengan medium temperatur. Medium temperatur itu ya kira-kira sekitar -5, -3 dan sebagainya. Itu yang disebut dengan medium. Ada juga atau sekitar 0 juga sama ya, kategorinya adalah medium temperatur. Atau yang high temperatur. Kalau untuk high temperatur biasanya untuk AC ya sekitar 0, 1, 2 gitu ya, kira-kira itu ya yang disebut dengan high temperatur. Jadi high temperatur, medium temperatur, low temperatur kompresor atau sistem itu berhubungan dengan temperatur kerja di evaporatornya. Nah, kalau kita perhatikan di tabel ini, maka di sebelah kiri ada yang disebut dengan kompresor horsepower. Kompresor horsepower itu artinya menyatakan berapa besarnya daya input dari kompresor. Ini biasanya satuannya adalah PK. Jadi 1/8 itu artinya kompresor yang 1/8 PK. Nah, kalau 1/8 PK ini kemudian jenis refrigerannya berbeda-beda, kemudian juga jenis kondensornya menggunakan fan atau menggunakan natural convection, jadi berbeda juga ukurannya gitu ya. Nah, kita lihat bahwa untuk low temperatur panjangnya dengan diameter yang sama 0,028, maka kita bisa lihat untuk R12 itu kalau dia menggunakan fan maka panjangnya cukup 108. Dan ini 108 inci maksudnya ini ya. Jadi berarti harus dikalikan dengan 2,5
sentimeter. Kalau statik artinya dia tanpa fan, jadi dia natural convection, dia lebih besar ya, lebih panjang. Kenapa? Karena untuk mendapatkan temperatur yang sama, begitu ya, temperatur kondensasinya biasanya berbeda. Kalau untuk penggunaan fan atau kondensor dengan fan, dia cenderung temperatur kondensasinya lebih rendah. Artinya tekanannya juga lebih rendah. Artinya juga beda tekanan dengan temperatur evaporatornya tidak terlalu besar. Berbeda dengan kalau menggunakan statik. Artinya natural convection, artinya tanpa fan di kondensornya, maka temperatur kondensasi menjadi lebih tinggi. Karena temperatur kondensasi menjadi lebih tinggi, ya tentu saja tekanannya juga lebih tinggi. Akibatnya drop tekanannya juga harus lebih besar. Artinya panjang pipa kapiler itu juga harus lebih, gitu ya. Jadi terlihat di situ bahwa untuk penggunaan dengan fan, dengan konveksi paksa, kapilernya lebih pendek dibandingkan dengan kalau yang natural convection. Nah, ini berlaku juga untuk yang lain-lainnya ya, untuk yang ukuran 1/4, ukuran setengah. Jadi sekali lagi yang disebut PK di sini 1/8 atau 1/4 atau setengah PK itu menyatakan berapa daya input kepada kompresor kita, gitu ya, bukan kapasitas pendinginan. Sebaliknya mungkin kalau kita lihat juga untuk yang medium, maka karena selisih temperatur high pressure dan low pressure-nya berkurang, maka panjang panjang pipa kapilernya itu bisa diperpendek gitu ya, menjadi kira-kira kalau diperhatikan di sini ya kurang lebih sekitar 80% ya, gitu ya. Apalagi kalau untuk high temperatur, untuk temperatur yang tinggi. Semakin tinggi temperatur evaporasinya, maka selisihnya dengan temperatur kondensasi semakin kecil. Ya, karena temperatur kondensasi itu kan mengikuti temperatur lingkungan, temperatur luar gitu ya. Nah, ini yang dianggap dalam tanda petik untuk 3 kasus ini konstan. Yang berbeda apa? Yang berbeda temperatur evaporator. Nah, berdasarkan hal ini, jelas Anda bisa memperhatikan bahwa untuk yang high temperatur itu panjang kapilernya lebih pendek. Sebentar, ini jadi aneh. Panjang kapilernya menjadi lebih pendek. Ya, ya gitulah ya. Yang maksudnya itu adalah panjang dari ujung ke ujung gitu ya, menjadi lebih pendek. Jadi lebih irit gitu. Tapi kalau makin rendah, karena selisih temperaturnya juga makin besar, maka panjang kapilernya juga harus lebih banyak. Nah, ini adalah kira-kira penjelasan untuk, kalau di bawah saya kira tipikal ya, jadi ada untuk R22, ada R134A, kemudian ada R502, dan sebagainya. Ini adalah kira-kira tabel ini bisa digunakan untuk menentukan panjang pipa kapiler yang diinginkan. Ya. Nah, untuk R12 misalkan kita lebih spesifik gitu ya, untuk R12 maka kita bisa lihat di situ ya. Jadi untuk low temperatur, medium temperatur, dan high temperatur untuk kapasitas 1/8 PK ya pola yang sama terjadi begitu ya. Semakin rendah temperatur evaporasinya, semakin panjang pipa kapiler yang kita butuhkan. Dan ini tipikal ya, sekali lagi untuk seluruh kapiler ya, untuk seluruh kapiler. Kita coba perhatikan yang terakhir, yang 2 PK. Kompresornya adalah 2 PK. Kemudian kondensor fan-nya adalah ya menggunakan fan, tidak natural convection, artinya tidak pasti dilengkapi dengan fan. Maka untuk low itu dengan ukuran 0,064 inci dari diameter dalamnya si kapiler, maka panjangnya dibutuhkan 55 inci. Untuk yang medium temperatur itu lebih pendek lagi, cuma 40 inci. Sementara itu untuk high temperatur paling pendek gitu ya, dia cuma 26 inci. Ya, kira-kira itu pembacaan atau pengertiannya. Bagaimana dengan R134A? Saya kira kalau Anda memperhatikan ini ya sama saja gitu ya. Karena apa? Karena ini hanya beda refrigerannya saja ya. Jadi karena beda refrigeran,
Ya tentu saja sifat-sifat refrigeran akan menentukan bahwa panjang kapiler juga akan berbeda. Nanti Anda boleh lihat di situ ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa tekanan kerja dari R134A lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang R berapa tadi? R12 ya. Tapi R12 sudah sangat jarang dipakai ya. Udah hilang malah gitu ya. Ini R134A kembali lagi di sini terlihat bahwa semakin besar daya itu akibatnya apa? Untuk mendapatkan drop tekanan yang sama dari tekanan kondensasi ke tekanan evaporasi itu tentu saja panjang kapilernya menjadi lebih pendek gitu ya. Semakin besar kapasitas, makin pendek karena biasanya ukuran pipanya juga bertambah besar. Baik. Nah, ini untuk R22 saya kira sama ya. Jadi saya tidak terlalu menjelaskan lebih detail di sini. Poinnya adalah bahwa sekali lagi panjang pipa kapiler sangat dipengaruhi oleh seberapa besar ukuran pipa kapiler yang digunakan. Yang kedua, berapa atau apa jenis refrigeran yang dipakai gitu ya. Jadi kira-kira itu. Ya, kemudian untuk 502 juga sama saya kira. Yang kedua adalah bagaimana kita menyambung pipa kapiler. Pipa kapiler itu kan pipa yang kecil. Kita harus menyambung dengan pipa yang besar. Misalkan di keluaran evap gitu ya, masukan ke evap atau keluaran kondensor. Di pipa kapiler ini dipasang di keluaran kondensor dan ujung yang satunya dimasukkan evaporator. Maka metode pemasangan sambungan menjadi penting ya. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah yang menggunakan nut begitu ya. Kemudian kalau ini dilas pakai sistem brazing, kemudian kalau ini menggunakan flare dan juga brazing, jadi disambung dengan flare gitu ya. Dan terus terang sekali lagi karena kita tidak mungkin membuat ulir pada pipa kapiler, maka biasanya sambungannya lebih banyak dengan las. Hanya saja ujungnya bisa diganti dengan yang ada flare-nya gitu ya. Baik. Kemudian yang paling bawah ini adalah sambungan yang khusus gitu. Nah, ini yang mengenai kapiler. Jadi sekali lagi kapiler adalah untuk beban yang konstan, ya, jumlah refrigeran yang mengalir konstan. Yang kedua adalah yang disebut dengan manual valve. Jadi manual valve ini adalah alat ekspansi yang juga sama mengalirkan secara konstan refrigeran dari kondensor, keluaran kondensor ke evaporator ya, atau dari liquid line ke evaporator, di mana ini hanya bergantung dari bukaan katup yang ada di sini. Jadi bukaan katup ini menjadi penting. Dia terbuka banyak atau terbuka sedikit. Kalau terbuka sedikit, jangan-jangan nggak ada drop tekanan. Jadi tekanan high pressure-nya terlalu rendah, tekanan evaporasinya juga terlalu tinggi, gitu ya. Jadi tidak menghasilkan pendinginan yang bagus, gitu ya, karena temperaturnya belum tercapai atau tidak tercapai. Nah, caranya bagaimana kita mengatur automatic expansion valve ini atau manual valve ini, Ininya dibuka, cup ininya dibuka, kemudian nanti di situ ada sebuah batang yang ada kepalanya seperti baut. Nah, kepalanya ini yang kemudian diputar dengan alat yang khusus, artinya dengan alat yang sesuai dengan ukuran dari ini. Biasanya ini mirip dengan baut ya, kira-kira segi 6 gitu ya. Nah, ini yang kemudian kalau diputar ke kiri, maka dia akan naik ke atas sehingga bukaan di sini memperbesar. Ketika dia diputar ulir pengaturnya ini diputar, maka dia akan menjauh sehingga dia akan mendekati atau hampir menutup saluran di sini. Jadi manual valve ini bila bebannya berubah kita bisa setting. Jadi kalau kapiler sama sekali nggak bisa. Kalau manual valve itu kita bisa atur berapa banyak. Persoalannya adalah kita harus menunggu ya, atau harus ditunggu kapan dia harus dibuka, kapan dia harus ditutupkan, dikecilkan dan sebagainya. Sehingga tidak efisien juga gitu ya. Jadi
Ini harus diatur secara manual. Biasanya ini adalah untuk beban-beban yang konstan, yang sudah pasti. Begitu. Kalau sudah pasti ya sudah, nggak usah ditungguin, nggak usah diubah-ubah begitu ya. Nah, yang berikutnya lagi adalah supaya kita bisa membuat katup tadi secara otomatis. Kalau bebannya naik gitu ya, refrigerantnya lebih banyak ngalir atau lebih banyak yang dipakai untuk menarik kalor di evaporator. Maka kita gunakan yang disebut dengan automatic expansion valve. Jadi automatic expansion valve itu adalah konfigurasinya yang pertama adalah ada pegas, ini ada billows begitu ya, kemudian di dalamnya ada pegas. Pegas ini dihubungkan dengan batang penghubung ke katup, sehingga kalau di sininya naik ke atas, maka katup nutup. Kalau dia turun ke bawah, dia akan buka menjadi lebih besar bukanya. Nah, refrigeran dari liquid line dia akan mengisi katup yang ada di sini dengan tekanan tertentu, tentu saja ya. Kemudian berikutnya lagi dia akan mengalir ke evaporator. Jadi dia akan mengalir ke evaporator ke sini, ya. Dalam kondisi setimbang itu artinya jumlah penguapan di evaporator sama dengan jumlah refrigeran yang disuplai oleh liquid line, oleh alat ekspansi ini. Nah, kemungkinan satu saat tiba-tiba ada kenaikan gitu ya, ada kenaikan beban pendinginan. Maka tekanan di sini tekanan di dalam evaporator ini tentu saja akan naik gitu ya. Karena tekanannya naik, dia akan dorong billows ini ke atas. Ketika nilai kebalikannya ya gitu. Jadi dia akan istilahnya tekanannya turun ya. Kalau tekanannya turun, maka dia akan ke bawah. Kenapa turun? Karena terlalu banyak yang diambil di evaporator. Terlalu banyak penguapan di evaporator, akibatnya kompresor kerja lebih berat, lebih banyak, sehingga tekanan di sini akan turun. Karena tekanan di sini turun, maka karena adanya kesetimbangan dengan pegas, antara tekanan di dalam sini dengan pegas, dengan billowsnya sendiri, maka dia akan ketarik ke bawah. Ya, karena ketarik ke bawah, maka bukaan ini menjadi lebih besar. Akibat bukaan ini menjadi lebih besar, maka refrigeran lebih banyak ngalir masuk ke dalam. Masuk ke evaporator lagi, gitu ya. Begitu masuk di evaporator, karena dia dingin posisinya atau temperaturnya dingin, karena tekanannya juga rendah pada saat itu, maka dingin itu menyebabkan si laju penguapannya sedikit gitu ya, atau karena bebannya sedikit, laju penguapannya menjadi sedikit. Akibatnya makin lama tekanan di dalam alat ekspansi kita itu jadi naik. Karena naik, maka dia akan mengurangi suplai refrigeran yang diberikan dari liquid line. Oleh karena itu, liquid line di sini biasanya benar-benar yang masuk ke alat ekspansi diupayakan harus fasanya cair, ya, tidak boleh ada campuran. Karena kalau ada campuran nanti dia jadi problem gitu ya. Tiba-tiba ada semacam perubahan tekanan gitu ya di sini. Ya, karena ada perubahan tekanan, tentu saja ini menjadi tidak seimbang nantinya. Baik, ini adalah automatic expansion valve. Ini kira-kira bagiannya ada apa saja di dalam automatic expansion valve gitu ya. Yang jelas di sini ada pegas pengatur, ya, pengatur berapa besarnya tekanan yang kita inginkan gitu ya. Baik, berikutnya lagi adalah thermostatic expansion valve. Kalau tadi automatic expansion valve, dia hanya berdasarkan berapa jumlah refrigeran yang menguap di evaporator. Nah, kalau thermostatic expansion valve, maka dia diberi semacam kelebihan. Dalam hal ini adalah manualnya diganti dengan tekanan yang terjadi oleh sensing bulb. Sensing bulb ini biasanya diisi dengan refrigeran yang sejenis dengan refrigeran yang digunakan di dalam sistem. Misalkan, biasanya di TXP kan ada tulisan tuh, ini ada untuk R22 gitu, atau R12 atau R134. Artinya, dia hanya cocok untuk refrigeran yang sesuai dengan yang ditulis di nameplate-nya gitu ya. Karena tekanan ini akan berhubungan dengan temperatur, supaya temperatur dan tekanannya juga dalam tanda petik tidak terlalu jauh, maka harus digunakan isi dari sensing bulb ini itu adalah yang kira-kira sama
penguapannya, sama perubahan temperatur saturasinya dengan tekanannya dengan refrigeran yang digunakan di dalam sistem. Ya. Baik, sekali lagi ini cara kerjanya bagaimana? Dalam kondisi normal itu adalah ada kesetimbangan. Jadi jumlah refrigeran yang disuplai ke alat ekspansi dan diteruskan ke evaporator sama dengan jumlah refrigeran yang yang disebarkan atau yang dihisap oleh evaporator kemudian ke kompresor, gitu ya. Nah, yang menjadi berbeda dengan thermostatic expansion valve adalah bahwa temperatur yang dirasakan oleh sensing bulb itu kira-kira settingannya untuk beberapa alat ekspansi itu sekitar 5 Kelvin. Artinya, beda temperatur saturasi yang ada di dalam sistem evaporator kita itu 5 derajat dengan temperatur yang dirasakan oleh sensing bulb. Ya, sehingga dengan demikian kalau ada perubahan beban, misalkan bebannya nambah di evaporator, maka laju penguapannya menjadi lebih tinggi sehingga temperatur yang dirasakan oleh sensing bulb itu juga menjadi lebih tinggi. Akibatnya apa? Tekanan sensing bulb itu akan diteruskan ke bilos yang ada di alat ekspansi. Sehingga dia akan dorong nih ke bawah, karena tekanan di sini naik, maka dia dorong ke bawah. Sehingga jumlah refrigeran yang ngalir ke evaporator itu kira-kira sama dengan kebutuhan penguapan refrigeran di evaporator akibat penguapan. Jadi dengan demikian ada kesetimbangan antara yang disuplai dengan yang diuapkan di evaporator. Nah, bagaimana kalau ternyata temperatur di sini yang dideteksi turun? Artinya apa? Penguapan di evaporator kurang banyak, sehingga refrigeran yang keluar dari sini masih dingin. Sehingga temperatur yang dideteksi tidak sama dengan temperatur saturasi yang tadi. Akibatnya apa? Karena dia temperaturnya menjadi lebih dingin, tekanan di sini akan turun. Karena tekanan di sini turun, maka pegas seolah-olah terdorong ke atas, gitu ya, ketarik oleh bilos di sini atau oleh pegas di sini terdorong. Nah, jumlah refrigeran gara-gara dia terlalu dingin tadi itu menyebabkan si katup ini akan nutup, gitu ya. Ini adalah kerja dari thermostatic expansion valve. Jadi ini adalah jenis dari thermo expansion valve. Ada bagian apa saja dan seterusnya. Di sini ada tulisan capillary tube. Ya, capillary tube itu adalah yang C itu. Ya, jadi capillary yang menghubungkan antara alat ekspansi dengan sensing bulb. Sensing bulbnya juga sebenarnya kadang-kadang sederhana gitu, hanya pipa kapilernya saja digulung gitu ya, digulung kecil, tempel aja di pipa begitu ya. Baik, ini adalah yang dibuat di orifice dan needle-nya dan jarumnya yang ada di alat ekspansi. Jadi ini yang membuat bukaan refrigeran ini besar apa kecil. Kalau besar berarti banyak refrigeran ngalir. Kalau kecil ya berarti dia berkurang atau kurang laju aliran refrigerannya. Jadi dia dipasang di situ. Dan biasanya ada celah di sini yang disebut dengan bypass, gitu ya. Bypass artinya apa? Artinya ada lubang yang memang disiapkan supaya kalau ada sesuatu dia masih bisa, sesuatu dalam arti kata fungsinya tidak berubah, atau pada saat sistem sudah tercapai temperaturnya, refrigeran itu kan akan tetap mengalir dari high pressure ke low pressure, gitu ya. Jadi tidak tertutup. Kalau ingin tertutup, biasanya kita tambahkan komponen solenoid valve, gitu ya. Baik, ini adalah kira-kira mekanisme yang terjadi di alat ekspansi. Dari liquid line masuk ke alat ekspansi. Di alat ekspansi ini dihubungkan dengan sensing bulb. Sensing bulb dipasang di keluaran evaporator. Dengan catatan, temperatur yang dirasakan oleh sensing bulb ini itu dengan titik, katakanlah misalkan A begitu ya, itu adalah superheatnya. Berarti ini kira-kira superheatnya. Karena titik A itu disebut dengan PCE.
Apa itu PCE? Point of complete evaporation. Jadi titik di mana proses penguapan ya di evaporator itu yang sudah lengkap. Artinya pada saat itu seluruh refrigeran baru saja berubah fasa dari cair seluruhnya menjadi uap. Ya. Kalau ini titik A di diagram pH itu adanya di garis uap jenuh, gitu ya di titik A. Artinya kalau apa tuh? Kalau begitu, karena sensing bulb di sini ada di luar, sementara di sini adalah PCE, point of complete evaporator, maka dari titik A ke sensing bulb itu yang kita sebut dengan derajat superheatnya. Berapa derajat superheatnya? TXV. Settingan pabrik rata-rata itu 5 Kelvin. Ya, jadi selisih antara temperatur saturasi di evaporator dengan temperatur yang dirasakan yang dirasakan di sensing bulb itu adalah yang disebut dengan derajat superheat. Ya, nah, ya ini masih sama begitu ya. Kalau seandainya misalkan beban pendinginan di evaporatornya meningkat, maka laju penguapan menjadi lebih cepat. Sebelum dia keluar, ini sudah seluruhnya jadi uap begitu ya. Katanya di titik A ini adalah titik di mana refrigeran seluruhnya menjadi uap. Maka begitu bergeser yang uap tadi menjadi superheat. Sehingga dari A ke sensing bulb, selisih superheatnya itu sangat besar. Karena titik ininya ya, titik di sensing bulbnya pasti lebih panas gitu ya. Maka dia akan mengatakan, oke, kalau gitu alat ekspansi silahkan buka lebih banyak supaya di evaporator tercukupi refrigerannya. Maka TXV akan menyalurkan refrigeran lebih banyak ke evaporator. Kadang-kadang evaporator itu terlalu panjang sehingga tekanan dimasukkan evaporator, jadi inlet evaporator dengan tekanan keluar di evaporator itu cukup besar. Sehingga superheat ini kadang-kadang sensingnya menjadi tidak akurat. Oleh karena itu dalam beberapa kasus maka kita pasang yang namanya equalizer. Ya, equalizer itu ada yang di dalam sistem, ada yang di luar sistem. Nah, equalizer inilah yang berfungsi untuk menentukan seberapa banyak refrigeran itu harus mengalir karena ada kompensasi dari sisi temperatur yang keluar dari evaporator tadi. Ya. Kapan external equalizer dipasang? External equalizer dipasang bila di evaporator drop tekanannya besar. Jadi kalau drop tekanan di evaporator besar, maka kita harus menggunakan external equalizer. Itu mau nggak mau, ya, karena beda tekanan yang signifikan antara di alat ekspansi dengan di keluaran evaporator. Dalam beberapa kasus yang lain adalah kalau menggunakan distributor. Jadi ini yang orang mengatakan kalau di lapangan itu cumi gitu ya. Cumi atau distributor, keluaran dari alat ekspansi dipasang distributor atau TXV-nya dilengkapi dengan distributor. Maka alat ekspansi yang kita gunakan harus external equalizer ya. Jadi external equalizer. Jadi mau nggak mau itu tidak ada pilihan ya. Jadi baik, yang berikutnya lagi ini adalah contoh ya, contoh. Ini adalah kesetimbangan di diafragma di alat ekspansi kita begitu ya. Maka akan terjadi kesetimbangan antara tekanan gitu ya. Kemudian tekanan yang mana nih? Tekanan akibat sensing bulb gitu ya. Kemudian ada tekanan akibat dari refrigeran yang ada di alat ekspansi begitu ya. Maka kalau ada kesetimbangan berarti jumlah yang disuplai ke evaporator kemudian keluar dengan jumlah yang sebentar. Jadi
tekanan yang ada ya, saya kembali lagi ke tekanan dulu. Jadi tekanan ini adalah kesetimbangan antara tekanan dari sensing bulb yang kemudian dipasang ke ekspansi, kemudian di sini ada diafragma. Nah, diafragma ini akan terdorong oleh tekanan yang keluar dari evaporator. Jadi tekanan keluar evaporator, dia akan disalurkan, dimasukkan ke sini ya, ke alat ekspansi kita. Sehingga kesetimbangan ini akan berlaku antara pegas, tekanan di refrigeran di evaporator, dan juga di tekanan diafragma akibat dari sensing bulb. Ya. Nah, kesetimbangan inilah yang menyebabkan perubahan fase atau perubahan refrigeran di evaporator itu sesuai, gitu ya. Jadi tidak ada yang misalkan kesalahan sensor, gitu ya. Dia menyatakan sensingnya salah, gitu ya. Akibatnya apa dari tadi? Bukan akibat. Kenapa dia ada perubahan temperatur yang disensor? Karena tadi salah satunya adalah panjangnya pipa evaporator atau gara-gara adanya distributor. Jadi ada drop tekanan yang cukup signifikan di evaporator yang menyebabkan harus dipasang external equalizer. Nah, bagaimana kita memasang alat external equalizer, gitu. Sensing bulb di TXP ya. Ini adalah harus di saluran hisap yang lurus dan datar. Jadi kita usahakan lurus dan datar. Kalau memang terpaksa dia harus tegak, ada caranya. Nanti kita coba lihat ya. Kemudian kalau untuk pipa-pipa yang kecil, maka yang kedua adalah harus lebih pada tempat paling dekat ke evaporator. Ya, jadi jangan terlalu jauh dari evaporator. Jadi harus dekat dengan evaporator. Kemudian untuk pipa yang ukuran lebih kecil dari 5/8 inci, maka si sensor alat ekspansi kita dipasang di bagian bawah, gitu ya. Di bagian atas. Tapi kalau pipanya cukup besar, kurang lebih sekitar 7,8, maka dibuat dia di sekitar jam 4 atau jam 8. Nanti kita coba lihat di gambarnya ya. Kemudian kalau kompresor diletakkan di atas evaporator. Jadi evaporatornya misalkan saja di rumah lah katakanlah ya, di dinding, di sekitar ketinggian dari tanahnya adalah misalkan saja 3 meter gitu ya. Kemudian kompresornya karena tidak ada tempat dipasanglah di atap gitu ya, atau di bagian di atas gitu ya. Nah, maka kalau seperti itu artinya kompresor berada di atas evaporator. Harus dipasang dengan riser. Jadi riser itu seperti apa? Itu biasanya seperti leher angsa ya, riser itu seperti leher angsa. Jadi dia untuk mentrap oli atau refrigeran cair dan supaya si kompresor mendapat suplai oli ya yang terbawa oleh refrigeran ke mana-mana ke evaporator supaya balik lagi olinya. Baik, ini yang kedua ya, sensing bulb di saluran hisap tegak. Kalau ada yang tegak nih ya, maka bagian kapilernya di atas dan aliran refrigeran di dalam saluran hisap dari atas ke bawah. Jadi arah alirannya harus jelas dulu sehingga sensing bulbnya bisa dipasang untuk yang tegak itu apakah dia mengarah kemana? Biasanya mengarah ke bawah gitu ya kira-kira. Baik, mungkin lebih enak kalau kita coba lihat gambar cara masangnya. Jadi ini adalah cara masang. Ada sensing bulbnya yang bentuknya adalah kapiler. Jadi kapiler yang digulung gitu ya. Ini adalah sensing bulbnya. Kalau pipanya kecil bisa di atas. Kalau pipanya tegak ya arahnya seperti ini. Ya. Jadi turun ke bawah. Si sensing bulbnya harus turun ke bawah. Ya, kalau dipasang juga klem ya supaya benar-benar nempel. Nah, kalau untuk sensing bulb yang satu lagi, ini yang modelnya adalah tabung, itu dipasangnya di bawah atau di atas kalau untuk ukuran-ukuran yang besar. Kemudian kalau yang sangat besar dipasang di jam 4. Gitu ya. Jadi kalau yang lebih besar lagi dipasang di jam 4 atau jam 8 lah kira-kira. Ini maksudnya jam 4 itu ini kan arah atas 12, berarti di sini 1, 2, 3, ini jam keempat, jam 4 kira-kira. Baik, ya. Kemudian
ini adalah mengenai yang TXV ya, TXV. Yang berikutnya lagi adalah yang keberapa nih? Kapiler, automatic expansion valve, thermostatic expansion valve. Kemudian yang keempat berarti ya. Yang keempat itu adalah yang disebut dengan electronic expansion valve. Jadi mirip sekali dengan thermostatic expansion valve, sangat mirip ya. Bahwa di sini ada katup ini kemudian dia akan naik turun akibat dari mekanisme di sini aliran panas listrik akibat hukum Joule di situ. Dan arus listrik yang ada di sini sangat dipengaruhi oleh alat yang disebut sensor di sini, di mana di sini sensornya adalah tipe C. Jadi termistor tipe C ya. Maksudnya tipe C itu adalah dia negatif koefisien ya, negatif koefisien. Jadi ceritanya adalah ini siklus kompresi uapnya sederhana biasa begitu ya. Katakanlah misalkan keluaran dari kompresor uap masuk ke kondensor kemudian dicairkan, setelah dicairkan dia mengalir masuk ke katup dengan bukaan tertentu tentu saja ya. Akibat bukaan tertentu ini maka refrigeran mengalir ke evaporator, kemudian di evaporator akan menguap, kemudian setelah menguap maka dia akan ngalir masuk kembali lagi ke kompresor melalui suction. Di keluaran evaporator dipasang sensor yang mengatakan temperatur tertentu, maka dia akan mengubah tahanan ini membesar atau mengecil ya, tergantung dari temperaturnya dia. Anggaplah konstan dulu, berarti pada tahanan tertentu. Sehingga tahanan ini karena dipasang dengan tahanan yang ada di di alat ekspansi dipasang seri, maka arus yang mengalir di sini juga konstan. Sehingga temperatur di sini juga konstan, sehingga dudukannya juga konstan. Kemudian bila ternyata beban di evaporatornya naik, maka jumlah refrigeran yang menguap di evaporator menjadi lebih banyak. Sehingga sebelum keluar dari evaporator, jangan-jangan seluruhnya sudah menjadi uap. Artinya, sepanjang perjalanan di sisa evaporator tadi, dia mengalami lebih superheat. Sehingga temperatur yang dirasakan oleh sensor ini menjadi lebih tinggi. Karena tekanan temperaturnya lebih tinggi, maka nilai tahanannya turun. Ya, sekali lagi ini karena negatif koefisien. Tahanannya turun. Akibat dari tahanannya turun, maka arus yang ada di sini juga turun, naik, ya, karena tegangan di sini konstan, tahanannya turun, maka arusnya yang naik. Akibat arusnya naik, maka pemanasan di sini juga akan berubah begitu ya, sehingga dia akan mengangkat si katup ini, gitu ya. Katup ini akan mengangkat sehingga dia akan memperbanyak laju aliran refrigeran. Sebaliknya kalau ternyata penguapan di evaporator berkurang, maka dia di sini akan dingin. Karena dingin, tahanannya menjadi naik sehingga arus yang di sini juga akan berkurang. Akibat arus yang di sini berkurang, maka di sini akan mengkerut sehingga dia akan menutup si katup ini menjadi lebih kecil lubang keluarannya. Nah, ini adalah kira-kira secara fisiknya bentuknya seperti ini. Ini adalah sensornya yang termistor tadi, itu yang kemudian nanti dipasang di pipa. Kemudian di sini ada mekanisme kontrolnya, begitu ya. Kemudian ada sensornya dan sebagainya. Ya, baik. Ini adalah berarti yang kelima. Kemudian untuk yang keenam itu ada yang disebut dengan low side floating valve. Floating valve ini adalah katup apung, istilah lainnya adalah katup apung ya. Katup apung ini prinsipnya adalah kalau ada sebuah refrigeran pada sebuah wadah, kemudian kita pasang pelampung, maka pelampung ini akan naik atau turun menyesuaikan dengan
jumlah refrigeran yang ada di dalam baknya gitu ya, atau di dalam penampungnya ini. Biasanya untuk floating valve ini digunakan pada evaporator tipe banjir ya. Evaporator tipe banjir itu adalah evaporator yang di sepanjang hayat, sepanjang dia berjalan itu selalu diisi oleh refrigeran cair ya. Nah, jumlah refrigeran yang menguap tentu saja sesuai dengan jumlah beban yang ditangani oleh evaporator tadi. Nah, dalam kasus ini maka kita coba lihat, perhatikan di sini ya. Kalau nih refrigeran ini dari supply dari mana nih? Dari liquid line masuk ke katup ya. Katup ini yang kemudian dihubungkan dengan pelampung yang ada di sini ya. Kalau penguapan level refrigerannya itu tertentu. Kalau seandainya penguapan ini konstan, gitu, maka jumlah yang disuplai akan sama dengan jumlah yang menguap. Menguapnya dari mana nih? Ya tentu saja dari evaporator menguap, mengisi di atasnya di sini, karena gas lebih berat dia ada di atas, dan kemudian dihisap oleh saluran suction. Kalau seandainya penguapan tinggi di evaporator, maka jumlah uap ini lebih banyak dibandingkan dengan cair. Sehingga permukaan cairan refrigeran di dalam penampung ini akan turun. Karena permukaan refrigeran turun, maka pelampung ini juga turun. Akibatnya apa? Maka akan muncul di sini mekanisme katupnya akan membuka lebih besar. Sehingga suplai refrigeran menjadi lebih banyak. Ini yang kita sebut dengan low side floating valve, gitu ya. Nah, ini kira-kira masih sama dengan yang tadi, cuma beda katupnya sama ini menunjukkan evaporatornya, gitu ya. Evaporatornya adalah tipe banjir. Jadi di dalam tabung-tabung evaporator ini terisi oleh refrigeran cair. Nah, ini adalah contoh dari alatnya, ya, floating valve-nya seperti apa, gitu ya. Kemudian bagaimana cara masangnya, ya. Ya, ini keluaran dari kompresor masuk ke kondensor, kemudian ditampung di liquid receiver. Di liquid receiver cairan refrigerantnya kemudian dialirkan, dimasukkan ke evaporator. Evaporatornya tipe banjir, jadi seluruhnya direndam dalam tanda petik oleh refrigeran cair, sehingga masuk di sini refrigerannya diatur oleh pelampungnya. Kalau penguapannya banyak, pelampungnya turun, refrigeran yang masuk lebih banyak, gitu ya. Nah, refrigeran yang uapnya bagaimana? Ya dihisap oleh kompresor, gitu ya. Kemudian ada yang ke floating valve yang ke berapa nih? Alat yang ketujuh ya, floating valve. Ini yang disebut dengan floating valve ditempatkan di sisi tekanan tinggi. Di mana? Dipasang di liquid, ya, di liquid. Berarti di keluaran kondensor. Jadi kalau keluaran kondensor masuk di liquid di sini ditampung, orang mengatakan kadang-kadang ini berfungsi sebagai liquid receiver. Jadi ditampung di sini, maka refrigeran juga akan mengisi, karena cair dia akan mengisi bak yang ada di sini. Begitu baknya banyak refrigeran, ya dia akan ngangkat. Kalau refrigerannya berkurang, berarti dia turun ke bawah. Nah, makin banyak atau makin kurang itu bergantung kepada berapa jumlah refrigeran yang dihisap oleh atau diberikan ke evaporator. Ya, jadi kira-kira di evaporator itu begini ceritanya ya. Jadi kalau katup yang tadi katup apung itu dipasang di liquid di sini, kemudian dia mengalirkan refrigeran masuk ke evaporator. Di evaporator itu dia ada secondary valve di sini, di mana dia berfungsi juga untuk menurunkan. Kalau ini mengatur laju aliran, kalau di sini menurunkan tekanan. Nah, begitu dia turun tekanan, maka kalau beban di sini berubah, makin lama makin banyak, begitu ya, refrigeran yang menguap, tentu saja yang dihisap oleh kompresor makin banyak. Artinya, refrigeran yang ditekan ke alat ke kondensor juga makin banyak. Artinya, jumlah refrigeran yang
tercairkan dan berkumpul di receiver di sini, di penampung di sini juga makin banyak. Itu yang menyebabkan pelampung naik ke atas. Karena pelampungnya naik ke atas, dia akan membuka katup lebih banyak. Artinya apa? Suplai refrigeran ke evaporator menjadi bertambah. Ya, seperti yang tadi, yang sebelumnya. Yang sebelumnya ya, yang sebelumnya nih. Jadi kalau refrigeran di sini banyak yang mengembun dari keluaran dari kondensor, maka dia menjadi lebih naik. Karena lebih naik, maka dia akan supply lebih banyak lagi ke saluran evaporator atau ke evaporator. Kalau di sininya sedikit, maka dia akan turun ke bawah sehingga dia akan nutup gitu ya. Jadi ini kesetimbangan ini yang terjadi di evaporator di high pressure side gitu ya. Baik, jadi tujuh alat ekspansi sudah kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah kapiler, yang kedua adalah manual expansion valve, yang ketiga adalah automatic expansion valve, yang keempat adalah thermostatic expansion valve, yang kelima adalah electronic expansion valve, kemudian yang keenam low side floating valve, dan yang ketujuh adalah high side floating valve. Ya, sudah kita bahas bersama-sama. Jadi ini mudah-mudahan ini minggu depan juga kita akan menghadapi libur lagi ya kalau nggak salah ya. Ya nggak, Bu Anissa ya. Jumat kita libur kalau nggak salah. Sudah mulai Jumat cuti. minggu depan belum sih. Hah? Akhir masih masuk. Masih masuk Pak tanggal 14 mah. Oh, tanggal 14 masih masuk. Masih. Oh, masih masuk. Oke, kita minggu depan mungkin akan diisi oleh Bu Anissa ya sama Bapak Risa. Jadi minggu depan materinya udah saya share ya. Jadi materinya udah saya share. Jadi minggu depan silakan terserah mau yang mana dulu. Mau pemipaan, mau refrigeran dulu, atau mau ke komponen tambahan silakan. Ya, yang jelas minggu depan akan diisi oleh Bu Parisa dan Bu Anissa. Ya. Baik, mungkin dari saya untuk yang TXP sampai di sini dulu. Barangkali ada mahasiswa ada pertanyaan? Silakan. Ini pas sejam ya kita kuliah ya. Kurang lebih lah. Nggak ada nih. Ya jangan-jangan pada tidur nih mahasiswa nih. Cukup Pak, gak ada kalau dari saya. Pak, Pak. Pak, Ya, yang kameranya mati didengerin enggak? Ada yang Dengerin Bu. Dengerin Bu. Dengerin Bu. keluar semua Pak. Dengerin Bu. Dengerin, Bu. oke. Kalau gitu saya coba tanya ya, tolong dijawab ya. Apa namanya? Kalau untuk yang tipe banjir, itu yang lebih cocok pakai menggunakan alat ekspansi jenis apa? Ada yang bisa jawab nggak? Untuk Low side floating valve bukan Pak? ya harus low side? Harus low side? Boleh nggak yang high side? Yang high side boleh, tapi lebih bagusnya yang low side ya Pak? Ya, jadi kalau dilihat dari konstruksi, maka untuk yang tipe banjir itu paling cocok menggunakan low side floating valve. Ya. Kalau yang high side floating valve itu sebenarnya mirip dengan alat ekspansi yang lain. Ya, jadi bukan hanya untuk yang banjir, tapi yang banjir biasanya memang khusus itu adalah menggunakan low side pressure side. Ya, low side floating valve. Ya. Baik, kalau masang alat sensor, kalau pipanya lebih dari 10 inci di mana dipasangnya? Halo? Mana nih? Sekarang tanggal berapa Pak?
Itu ngasih ini. Bulan apa tanggal berapa nih? Bulan apa, Pak? Bulan April ya? Tanggal berapa, Pak? Tanggal 6. Ya, jadi harus dipasang pada posisi tertentu ya. Jadi sekali lagi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira terima kasih Bu Anissa dan Bu Parisa yang sudah menemani. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sekian. Tapi saya minta tolong bikin ini dulu, berita acara ya. Bikin dokumentasi dulu. Silakan difoto on kamera. Banyak ternyata ya. Ada 76 orang. Ya, silakan on kamera semua. Siapa yang mau bikin foto? Ada yang bisa bikin foto? PJ Di-scan. mata kuliah aja siapa? Penanggung jawabnya siapa? Mata kuliah nih. Reja Pak. Siapa? Sama Rian aja boleh Pak. Minggu kemarin juga sama Rian ya. Mana Riannya? Angkat tangan Rian. Nih Pak, wifi-nya Oh, iya, lagi siap. ini Pak, jadi tampilannya keluar semua yang bisa aja. Ya. Iya. So. Biasanya kalau on kamera pasti muncul itu di depan. Kalau yang kameranya dimatikan biasanya ada di belakang. Tampilannya digalerikan dulu. Ya, tampilannya digalerikan betul. Udah belum, Rian? Mana Rian teh? Hilang sih Rian mah. Udah Pak, udah. Oh, udah. Oke. Udah semua Rian? Udah ada 4 slide Pak. Oke, siap. Baik ya, terima kasih semuanya atas perhatian dan waktu yang diluangkan untuk kuliah ini. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dengan materi yang ada yang tersisa masih bisa terkejar sampai dengan setelah Lebaran nanti. Ya, setelah Lebaran kita sudah selesai semuanya. Ya, kenapa saya sengaja minta daring ya? Karena saya mencoba mengejar target ya. Itu aja saya kira. Selamat berlibur. Sekali lagi terima kasih Bu Parisa, Bu Anissa menemani kuliah kali ini. Terima kasih juga Pak Ya, Windy. semoga tetap sehat ya. Jadi hari Kamis ya. Kamis kita akan Kamis. ketemu lagi insya Allah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak, Bu. Sama-sama. Saya close ya. Sama-sama. Iya Ya Pak. Pak, makasih Pak. Assalamualaikum.